Oke, kita mulai saja ya. Ini waktunya berangkat berlanjut terus ya, supaya kita tidak kehabisan waktu ya. Baik, saudara-saudara sekalian, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah hari ini kita akan bahas tentang metode penelitian kualitatif ya. Nah, ini sengaja saya agendakan untuk kita melakukan Zoom karena kalau membaca saja barangkali saudara-saudara sekalian masih bingung ya. Belum lagi ditambah yang penelitian kuantitatif yang lalu juga saya lihat masih ada beberapa orang yang masih agak-agak bingung ya, tapi nggak apa-apa. Justru begini, setelah Anda bingung di penelitian kuantitatif ya, saya harap di kualitatif ini Anda tidak bingung gitu ya. Oke, baik, saya akan tampilkan dulu slide PowerPoint-nya. Oke. Ya. Baik, sudah terlihat semua ya? Ya. Sudah. Oke, saudara-saudara sekalian, pertama meskipun saudara-saudara wajahnya tidak on cam, tapi saya berharap semua menyimak ya, semua mengikuti. Jadi jangan cuma tampil layarnya saja, orangnya entah kemana gitu ya. Jadi mohon untuk disimak sebaik-baiknya. Karena ini adalah metode penelitian alternatif bagi mahasiswa-mahasiswa yang sedikit alergi dengan statistik ya. Nah, saya beritahu bahwa banyak mahasiswa itu yang alergi dengan statistik ya. Saya nggak ngerti Pak cara ngitung ini, saya nggak ngerti Pak cara ngitung itu, dan seterusnya ya. Mungkin itu bawaan lahir atau bagaimana, wallahu alam begitu ya. Nah, tapi ya jangan khawatir. Bagi saudara-saudara yang alergi dengan statistik, hitung-hitungan gitu ya, ada alternatif ya, tetap bisa melakukan penelitian, yaitu dengan penelitian kualitatif ya. Nah, tetapi tetap saja meskipun dia tidak berbasis pada statistik, penelitian kualitatif juga perlu keseriusan, perlu pemahaman yang baik ya, sehingga penelitian yang Anda lakukan itu betul-betul bernilai saintifik ya. Baik, saudara-saudara sekalian, apa itu penelitian kualitatif
ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa penelitian itu ada dua macam ya. Ada kuanti, ada kuali ya. Nah, apa itu penelitian kuanti? Ya, sederhananya penelitian kuanti adalah penelitian yang data-data dan analisisnya dilakukan secara kuantitatif ya. Artinya apa? Berbasis angka-angka, berbasis pada nilai-nilai angka-angka yang dihitung ya dengan metode statistik tertentu begitu. Itu kuanti ya. Ingat saja kuanti. Kalau kuanti itu berarti dihitung, bisa dihitung. Nah, apanya yang bisa dihitung? Data-datanya ya, kemudian cara menganalisisnya ya. Jadi data-data diambil dalam bentuk angka-angka gitu ya. Kemudian cara menghitungnya, cara menganalisisnya juga adalah dengan menganalisis angka-angka ya. Nah, tentu angka-angka itu ya dianalisis dengan teknik-teknik statistik tertentu begitu ya. Nah, contoh misalnya ya, kuanti dulu nih ya, sekilas saja kuanti dulu. Contoh misalnya kuantitatif. Misalnya, seberapa puas seorang konsumen mengkonsumsi sebuah produk misalnya. Nah, puas tidak puasnya itu diukur dengan angka ya. Artinya datanya harus berupa angka. Seberapa puas? Nah, berarti skor puasnya berapa? Skor puasnya 10, 9, 8 dan seterusnya. Ya, 10, 9, 8 itu menunjukkan tingkat kepuasan. Jadi tingkat kepuasan diukur dengan angka. Maka pada penelitian kuantitatif ya, semua data-data itu harus bisa diangkakan, harus bisa diubah, dikonversi dalam bentuk angka gitu ya, dalam bentuk nilai ya. Nilai itu angka gitu kan. Nah, itulah penelitian kuantitatif ya. Seberapa puas si A? Oh, si A tingkat kepuasannya 100. Si B berapa puas? Si B 95. Si C berapa dan seterusnya. Jadi tingkat kepuasan diukur dengan angka-angka. Mohon maaf teman-teman yang lain, mohon yang lain suaranya di mute ya. Suaranya tolong tidak diaktifkan, tolong di mute suaranya ya, supaya tidak mengganggu rekan-rekan yang lain. Oke? Baik. Ya. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi ya. Kuantitatif itu semua data-datanya harus bisa dikonversi dalam bentuk angka. Ya, itu. Nah, kemudian dihitung ya, kemudian dianalisis dengan hitung-hitungan angka, hitung-hitungan statistik. Itu kuantitatif ya. Nah, hitung-hitungannya misalnya bagaimana regresi. Regresi itu berarti pengaruh A terhadap B ya. Nah, pengaruhnya itu dihitung dengan statistik. Koefisien pengaruh itu ya misalnya dengan koefisien regresi dan seterusnya ya. Nah, bagi saudara-saudara yang alergi dengan statistik ya, ada alternatif yaitu ya kualitatif penelitiannya ya. Nah, kita bahas hari ini ya penelitian kualitatif. Oke. Sebelum saya lanjutkan, mungkin pertanyaannya begini. Apakah kualitatif itu ya lebih jelek atau lebih rendah kadarnya ketimbang kuantitatif begitu ya? Kenapa sih orang-orang lebih suka kuantitatif? Apakah karena merasa itu lebih bergengsi, ya, lebih hebat begitu? Saya katakan tidak, ya, tidak. Jadi jangan keliru, ya. Orang yang penelitiannya kualitatif itu tidak lebih rendah, ya, derajat derajat gengsinya ketimbang yang kuantitatif, ya, gitu. Jadi jangan keliru. Kenapa? Karena pada penelitian kualitatif ya, itu juga perlu skill, perlu kemampuan khusus, tidak sembarangan ya. Oke, kemampuannya dia bukan berupa hitung-hitungan angka, tapi kemampuannya adalah bagaimana menangkap fenomena dan menangkap gejala-gejala yang ada di lapangan sehingga dia bisa menyimpulkan. Nah, ya. Jadi sebetulnya boleh saya katakan bahwa orang yang penelitiannya kualitatif itu ya, itu tingkat konsentrasinya ya lebih tinggi ketimbang kuantitatif. Bahkan ya pada penelitian kuantitatif mah biasanya template-nya saja sudah ada. Gampang tinggal masukin angka. Kemudian bunyinya tinggal dibujiin yang mengikuti ritme yang ada. Kalau kualitatif tidak. Kalau kualitatif itu ya itu serba sangat kompleks sehingga ya
si peneliti itu perlu jeli untuk menangkap sebuah fenomena untuk diambil menjadi sebuah topik penelitian atau menjadi sebuah kesimpulan. Oke, baik, kita mulai saja. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, perbedaan mendasar kuanti dengan kuali itu saya sederhanakan begini, ya. Jadi pada penelitian pada penelitian kuantitatif, ya, umumnya, ya, itu berupa pembuktian. Maka dalam penelitian kuantitatif itu ada yang namanya pembuktian hipotesis, ya, pengujian hipotesis. Nah, kalau dalam kualitatif, ya, seringkali tidak ada hipotesisan, gitu, ya. Jadi pada penelitian kuantitatif itu biasanya bermula dari teori, dibuktikan dengan data lapangan, ya. Contoh misalnya, ya, diduga, ya, promosi berpengaruh pada omset penjualan. Nah, bagaimana tuh pengaruhnya? Ya, diuji di lapangan. Nah, itu kuanti. Ya, pengujiannya adalah dengan data-data. Kalau promosinya ditingkatkan, ya, anggarannya naik berapa kali lipat, ya, omsetnya apakah mengalami kenaikan, kenaikannya berapa kali lipat. Nah, nanti itu diregresikan, ya, dipadu-padankan, ya, diregresikan, dihitung tuh, bener nggak, ya, gitu. Nah, kalau pada penelitian kualitatif, ini di bawahnya, ya, biasanya berangkat dari data lapangan dan menggunakan teori yang sudah ada sebagai pendukung, kalaupun kita menggunakan teori. Bahkan seringkali penelitian kualitatif itu tidak bermodal teori. Nah, saudara-saudara sekalian, ya. Jadi kadang-kadang orang yang tidak pegang teori pun gitu ya, bisa melakukan penelitian kualitatif, ya. Kok bisa, Pak? Ya, bisa. Bukankah kalau penelitian kita harus bermodalkan teori? Betul, idealnya begitu, ya. Tetapi dalam situasi tertentu di mana kita belum menemukan teorinya, kita tetap bisa melakukan penelitian kualitatif, ya. Gini misalnya. Anda tidak tahu nih teorinya, ya. Berapa berapa banyak ikan misalnya yang hidup di jenis ikan yang hidup di air payau, misalnya. Tahu air payau, ya? Air payau itu pertemuan antara air tawar dengan air laut, kan gitu ya. Nah, ada berapa banyak jenis ikan yang hidup gitu ya. Nah, itu ya, kalau Anda mungkin tidak tahu teori ikan, kan gitu ya. Ikan yang hidup itu harus insangnya bagaimana, harus ini. Anda nggak tahu, ya udah, teliti aja, cari itu ikan. Oh, ada jenis ikan ini, ya ada jenis ikan ini. Nah, kesimpulan Anda ada sekian jenis. Nah, gitu. Itu termasuk salah satu jenis penelitian kualitatif, ya. Oke, jadi bahkan tidak bermodalkan teori pun bisa melakukan penelitian kualitatif. Ya. Nah, maka kualitatif itu sering disebut dia bermazhabkan penelitian induktif. Nah, saudara-saudara sekalian, masih ingat ya deduktif induktif, ya? Deduktif itu dari umum ke khusus. Nah, induktif dari khusus ke umum. Artinya kita mengenal gejala-gejala apa di lapangan, ya, lalu kita tarik menjadi sebuah kesimpulan, ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Baik, sifat penelitian kualitatif. Nah, pertama dia bersifat deskriptif analisis. Nah, apa itu deskriptif analisis? Ya, yaitu terlihat dari caranya mengumpulkan dan merekap data yang bukan dicatat dalam bentuk angka. Jadi bukan angka datanya, namun penjelasan sejelas-jelasnya dan sedalam-dalamnya. Nanti di akhir akan saya contohkan, ya. Makanya Anda tolong konsentrasi penuh, ya, supaya paham betul apa itu kualitatif. Karena ini modal Anda, ya. Saya justru akan mendorong mahasiswa mulai angkatan sekarang ke depan, ya, itu untuk lebih banyak kita ke penelitian kualitatif. Karena seringkali penelitian kualitatif itu jauh lebih aplikatif, ya, kalau dia bagus, ya, kalau dia menelitinya benar, gitu ya. Jauh lebih aplikatif ketimbang penelitian kuanti, ya. Oke. Kemudian bersifat induktif menggunakan teori yang udah, ya. Oke, ini saya mau lewat dulu, ya. Ini saya mau lewat dulu. Nah, saya mau langsung saja supaya gampang, ya. Tar, ya, tar. Oke, sebentar. Saudara-saudara sekalian. Tar.
Jadi biar cepat aja memahaminya ya, biar cepat memahaminya. Bentar, saya mau percepat ini. Ini kan udah saya kasih ya ininya apa namanya PowerPoint ini ya. Nah, ya coba perhatikan ini ya. Oke, saya mau feedback dulu. Halo, semuanya menyimak? Menyimak. Menyimak, Pak. Menyimak, Pak. Nyimak, Pak. Hadir. Hadir, jelas. Oke, Iya, sip. Pak. Bagus. Ya, bagus. Karena kalau tidak menyimak sayang sekali ya. Baik, saudara-saudara sekalian ya. Nih, penelitian kualitatif itu ibaratnya begini nih ya. Kita terjun ke dalam sebuah objek ya. Objek itu adalah sebuah apa ya? Sebuah tempat boleh atau sebuah kelompok tertentu boleh atau sebuah permasalahan boleh dan lain sebagainya ya. Nah, kita terjun ke sebuah objek ya. Kita dapatkan objek ini begini nih, seperti gambar ini nih, seperti kotak ini nih ya. Ini apaan ya? X, V, dan seterusnya gitu kan ya. Ini sangat tidak beraturan kan gitu ya. Ini sangat tidak beraturan. Kita coba teliti gitu ya. Kita coba pahami ini tuh apa ya? Apaan ini tuh gitu kan ya. Sebuah objek yang berupa apa namanya kode-kode, ada yang berupa huruf besar, ada huruf kecil, ada angka, kemudian ada simbol-simbol gitu ya, seterusnya dan seterusnya. Apaan sih gitu ya? Ya. Nah, kemudian ya kita coba perdalam dia ya. Kita perdalam ya objek ini ya. Lalu kita coba urutkan satu persatu gitu ya. Kita coba kelompok-kelompokkan ya. Nah, masuk ke sini nih. Begitu coba kita analisis, kita urutkan, kita kelompokkan ya. Oh, ternyata gitu ya. Ini tuh terdiri atas beberapa bentuk kode. Ada yang berbentuk huruf-huruf nih. Angka-angka ini ya. Angka-angka ada yang berbentuk apa namanya? Ada yang bentuk huruf. Aduh, sebentar Huruf ini kapital. Ya, huruf kapital. Ya. Mohon izin sebentar. Saya ada telepon masuk sebentar. Ya. Assalamualaikum. Ya. Iya, iya. Saya lagi ngajar sebentar ya. Saya lagi ngajar nanti aja. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, jadi saya ulangi ya. Setelah kita reduksi, nah ini namanya mereduksi data nih. Mereduksi itu mengelompok-kelompokkan gitu ya. Setelah kita reduksi ya, ternyata ada yang berbentuk angka, ada yang berbentuk huruf kapital, ada yang berbentuk huruf-huruf huruf kecil gitu ya. Ada yang berbentuk kode-kode begini ya dan seterusnya. Oh, mulai terbuka oleh kita ya. Mulai terbuka. Oh, ternyata ini tuh adalah kumpulan ini gitu kan ya. Nah, sekarang kita maknai ya. Ini tuh apa ya maknanya ya? 7 5 3 4 4. Nah, begitu kita urutkan misalnya, oh ternyata ini adalah urutan angka-angka mulai dari angka 0 sampai angka 9. Tapi ada yang ditulis berulang, misalnya 4 itu 2 kali ya. 3 juga 2 kali tapi dia berjarak misalnya ya. Dan seterusnya ya. Kemudian ini juga huruf kapitalnya ternyata ya kalau kita urutkan ini membentuk sebuah konfigurasi A, B, C, D, E, F, G, H dan seterusnya. Yang huruf kecil juga begini dan seterusnya ya. Oh, ternyata ini. Oh, lalu kalau simbol ini apa? Oh, mungkin simbol ini ya ada maknanya. Tapi sementara kita belum bisa menyimpulkan apa itu. Kita tinggalkan saja dulu. Paling tidak temuan kita adalah yang ini dulu. Nah, begitu ya. Inilah penelitian kualitatif, saudara-saudara sekalian. Ya. Jadi saya ibaratkan penelitian kualitatif itu seperti kita terjun ke tempat, ke sesuatu yang asing bagi kita. Ya. Kemudian di tempat yang asing itu kita coba mengenali suasana, mengenali objek-objek satu demi satu, ya, memahami perilakunya, sifat-sifatnya, karakternya, memahami tanda-tandanya dan seterusnya, sehingga kita bisa menyimpulkan, oh ini tuh apa, oh ini tuh apa, oh ini tuh apa. Ya, itulah penelitian kualitatif. Ya,
Nah, ya, sebagai gambaran begini nih. Ibaratnya penelitian kualitatif itu adalah seperti kita menemukan sebuah objek, ini tuh apaan gitu ya. Fenomena kusut, ya. Ini benang kusut nih, ya. Jadi sebuah benang kusut kita uraikan menjadi sesuatu yang polanya jelas gitu. Kita uraikan menjadi sesuatu yang polanya jelas, ya. Jadi boleh dikatakan penelitian kualitatif itu sama seperti kita mengurai benang kusut. Ya, bisa dipahami ya? Oke, ya. Nah, ini uniknya, ya. Jadi kita nggak perlu statistik-statistikan, ya. Nggak perlu rumus-rumusan, nggak perlu SPS-an, ya. Nggak perlu pakai uji validitas. Oh ya, kalau validitas ada, sorry. Kalau validitas ada, tapi pengujiannya bukan statistik, ya, bukan statistik, ya. Oke, validitas itu tetap ada, ya, tapi tidak diuji dengan statistik. Oke, nanti akan kita terangkan, ya. Baik, bisa dipahami sampai sini? Bisa ditangkap sampai sini? Bisa, Pak. Ya, oke. Bisa, Pak. Oke, satu lagi, ya, satu lagi. Nah, ibaratnya begini nih, ya, kita, ya, menemukan sebuah objek berserakan, nih, ya, kita menemukan sebuah objek berserakan. Ini apa ya, gitu, ya? Ini apa ya? Sama seperti kalau saya ibaratkan adalah dulu para peneliti bidang arkeologi, ya, arkeologi tahu ya, bebatuan, ya. Nah, para peneliti arkeologi, ya, itu menemukan ada batu-batu yang berbentuk lonjong, berbentuk kotak, berbentuk wajah tertentu, berbentuk apa dan seterusnya, ya. Lalu oleh mereka direduksi, ya, direduksi. Ini tuh sebetulnya apa ya? Oh, begitu dia teliti lebih lanjut, ternyata ini membentuk sebuah konfigurasi seperti ini. Nah, gitu. Ya. Oh, ternyata ini tuh gambar ginian ya. Gitu. Tapi, ada tapinya. Ada beberapa yang belum terpakai. Apa itu? Ini misalnya, ya. Ini kotak belum terpakai nih, ya. Kemudian ini nih yang tanda tanda kayak kaca pecah gitu ya. Ini ya. Kemudian ini belum terpakai. Oke, ya. Nah, sampai di sini kita sudah boleh menyimpulkan. Kesimpulan sementara kita adalah bahwa berserakannya objek ini adalah sebetulnya sebuah konfigurasi tertentu. Namun kita belum mendapatkan kesimpulan secara utuh karena masih ada beberapa objek yang belum kita bisa temukan polanya dalam konteks konfigurasi ini. Nah, apakah penelitian kita sudah selesai? Kalau mau disebut selesai, boleh selesai. Kita selesaikan dulu sampai di sini karena temuan kita baru sebatas ini. Ya. Nah, kalau disebut belum selesai, boleh juga dikatakan belum selesai, ya. Karena ada objek-objek lain yang belum bisa kita uraikan, ya, sebagai apa objek itu. Gitu, ya. Nah, maka saya ingin mengatakan sampai kapan penelitian kualitatif itu selesai, ya. Kalau penelitian kuantitatif selesainya sampai kapan? Sampai kita menguji hipotesis. Kalau hipotesis kita sudah diuji, ya, hasilnya terbukti atau tidak terbukti, sudah selesai. Itu kalau kuanti. Kalau kuali, sampai kapan selesainya? Saya katakan sampai kepenasaranannya si peneliti sudah terjawab semua. Ya. Maka, ya, dalam penelitian kualitatif seringkali ujungnya itu tidak jelas, ya. Kalau bahasa sederhananya saya sering mengatakan penelitian kualitatif itu selesainya sampai bosan. Sampai kapan? Sampai bosan. Sampai peneliti bosan. Sampai peneliti sudah menyerah. Sampai peneliti sudah kehabisan dana. Sampai kehabisan tenaga, sampai kehabisan akal. Gitu, ya. Itu penelitian kualitatif. Istimewanya begitu, ya. Jadi, ya, sederhananya sekali lagi dalam penelitian
kualitatif, ya, si peneliti dituntut untuk bisa menangkap, ya, untuk bisa menangkap sesuatu yang tidak beraturan, ya, kemudian dia pasang-pasangkan menjadi sebuah konfigurasi tertentu yang bisa dipahami, ya. Nah, ibaratnya sama seperti kita main puzzle. Tahu puzzle ya? Oke. Kayak kita main puzzle, ya. Ini potongan ini kalau dipasangkan pasangannya apa ya? Nah, ini kemudian membentuk kemana ya, dan seterusnya sampai membentuk sebuah konfigurasi tertentu yang bisa dipahami. Itu penelitian kualitatif, ya. Nah, sekarang bagaimana prakteknya dalam bidang ilmu manajemen ataupun ilmu akuntansi, ya, karena ini gabungan dari manajemen dan akuntansi, ya. Banyak saudara-saudara sekalian, ya, banyak objek atau permasalahan dalam penelitian manajemen maupun akuntansi, ya, sosial begitu, ya, yang bisa kita teliti dengan pendekatan kualitatif. Banyak sekali, ya, banyak sekali, ya. Nah, kuncinya apa? Kuncinya adalah dalam penelitian kualitatif, ya, peneliti harus banyak ide untuk bertanya, ya, harus banyak pertanyaan, itu kuncinya, ya. Jadi dalam penelitian kualitatif itu yang dibutuhkan adalah rasa penasarannya peneliti, ya. Peneliti itu pengen tahu apa gitu, maka terus berdasarkan rasa pengen tahu itu, ya, semua dikejar, semua dicari, gitu, ya, semua dikejar, semua dicari, ya. Nah, sampai dia mendapatkan sebuah jawaban atas rasa penasarannya tersebut, ya. Itu penelitian kualitatif, saudara-saudara sekalian, ya. Oke, bisa ditangkap sampai sini ya? Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Ya. Nah, sekarang ya saya saya mulai, ya, jadi tadi saya kasih contoh dulu itu, ya, baru kita bahas per teorinya, ya, supaya Anda nggak bingung, ya, supaya Anda nggak bingung. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, penelitian kualitatif itu banyak bentuknya, ya, banyak jenisnya, ya. Pertama ada yang disebut dengan penelitian fenomenologi, ya. Apa itu penelitian fenomenologi, ya? Yaitu penelitian yang mengkhususkan pada fenomena dan realitas yang tampak, ya, yang kelihatan untuk mengkaji penjelasan di dalamnya. Maaf nih ya, maaf saja. Di sebuah daerah tertentu di Jawa Barat, ya, disinyalir, ya, banyak perempuan-perempuan yang begitu dia beranjak dewasa, ya, lalu memilih untuk bekerja, ya, sebagai wanita malam, ya, menjajakan diri, ya. Ada sebuah daerah di Jawa Barat, ya, tepatnya di pesisir utara Jawa Barat, ya. Ada suatu daerah disinyalir, ya, konon katanya datanya ada banyak wanita yang begitu beranjak remaja dewasa, ya, itu memilih pekerjaannya adalah sebagai penjajah apa ya, gitu, ya. Nah, lalu ini kan fenomena. Kenapa ya kok perempuan pada begitu gitu di sana? Ya, ini kan fenomena. Ada apa sebetulnya? Apa alasannya? Ya, kemudian bagaimana tanggapan orang terhadap dia? Ya, dan seterusnya, ya. Lalu diteliti. Nah, itulah contoh penelitian fenomenologi. Paham? Ya. Jadi ada sebuah fenomena, lalu kita penasaran, kita pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi, ya. Itu namanya fenomenologi, ya. Nah, contohnya yang barusan saya contohkan itu, ya, di Indramayu tepatnya begitu kan, ya. Di Indramayu itu konon katanya ada sebuah daerah begitu, ya, yang begitu, ya. Kenapa ya? Apakah itu sebuah adat budaya, ya, ataukah itu sebuah keterpaksaan misalnya, ya? Terus bagaimana
nilai-nilai yang berlaku di masyarakat di sana, ya, apakah tidak berbenturan dengan agama, ya, bagaimana sikap para pemuka agama di sana terhadap perilaku seperti itu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dicari jawabannya, ya, itulah penelitian fenomenologi. Ini termasuk dalam penelitian kualitatif, ya. Bisa ditangkap ya? Itu satu. Yang kedua, ya, oh ini prosesnya, ya. Jadi saya ingin kasih tahu bahwa proses penelitian kualitatif, ya, seperti fenomenologi juga contohnya, ya, itu seringkali didalami melalui wawancara. Nah ini saudara-saudara sekalian, ya, dengan cara wawancara, ya, wawancara kepada siapa? Kepada, nah kalau di dalam penelitian kuantitatif namanya sampel atau responden. Kalau di dalam kualitatif namanya informan, saudara-saudara sekalian, ya. Jadi kita mencari informan, ya, mencari informan. Informan itu adalah, ya, pihak yang kita jadikan sebagai sumber data untuk menjelaskan apa yang sedang kita teliti, ya. Untuk kita mendapatkan keterangan, data-data, informasi-informasi mengenai apa yang kita teliti. Itu namanya informan, ya, informan. Nah, kita juga bisa, ya, mendapatkan data-data melalui observasi langsung, ya. Bahkan saudara-saudara sekalian, dalam penelitian kualitatif, ya, seringkali seorang peneliti, ya, dalam tanda kutip dipaksa untuk terjun langsung ke dalam objek yang dia telitinya. Katakanlah misalnya begini, maaf lagi, biar nggak ngantuk nih, ya. Kalau Anda ingin meneliti, ya, misalnya bagaimana proses transaksi tawar-menawar seorang PSK dengan pelanggannya, misalnya begitu, ya. Nah, supaya Anda tahu, Anda pura-pura jadi pelanggan. Gitu. Ya. Anda pura-pura jadi pelanggan, ya. Ya, saya nggak tahu, terserah kalau mau jadi pemakai silakan saja gitu, ya. Gitu, ya. Nah, supaya apa? Supaya Anda mendalami betul, Anda mendapatkan data yang akurat berdasarkan kesaksian Anda langsung. Ya. Itu penelitian kualitatif tuh, ya. Makanya tadi saya katakan, meskipun kualitatif, ya, tidak berarti kualitasnya rendah, tidak, ya. Jadi banyak penelitian kualitatif itu yang kualitasnya justru bagus karena data yang kita perolehnya itu betul-betul data yang sangat akurat, ya. Oke. Satu, fenomenologi, ya. Yang kedua, etnografi. Ya, etnografi itu termasuk salah satu jenis penelitian kualitatif. Ya. Apa itu etnografi? Asal kata dari etno, ya, yaitu tentang kajian bahasa. Etnografi itu kajian bahasa, ya, atau perilaku-perilaku sosial tertentu, ya. Misalnya begini, ya, kenapa orang kalau ada yang berduka, ya, menyampaikan rasa empati berdukanya itu dengan menggunakan pakaian warna hitam, ya, atau kacamata hitam misalnya, ya, gitu, ya. Nah, itu adalah etnografi itu, ya, etnografi, ya. Atau misalnya begini, bagaimana sebuah suku di pedalaman, misalnya suku di pedalaman perilaku masyarakatnya, misalnya ketika seorang laki-laki muda jatuh cinta pada seorang perempuan misalnya, ya. Nah, seperti apa itu perilakunya, gitu kan, ya. Kode-kodenya kayak apa misalnya gitu, ya. Nah, itu etnografi itu, ya. Itu etnografi, ya. Nah, itu juga termasuk dalam penelitian kualitatif, ya. Oke, ya. Metode etnografi biasanya digunakan untuk fokus pada kegiatan atau ritual tertentu dalam masyarakat, bahasa, kepercayaan, cara-cara hidup, dan lain sebagainya. Nah, ini ya keterangannya, ya. Oke, nanti saudara-saudara bisa dibaca, ya. Baik, ya. Nah, selanjutnya, bentuk lain dari metode kualitatif itu adalah studi kasus. Ya, studi kasus. Nah, apa itu studi kasus? Ya, sesuai dengan namanya, studi kasus itu adalah studi terhadap satu kasus tertentu. Ya. Studi terhadap sebuah kasus tertentu, itu namanya studi kasus, ya. Ya. Misalnya ada
ada apa namanya kasus perselingkuhan ya dosen dengan mahasiswa misalnya begitu ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi gitu ya? Bagaimana caranya gitu ya? Kemudian apa? Bagaimana mereka menutupi apa namanya rahasia di antara mereka ya? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu adalah hanya khusus untuk kasus itu saja. Ya, itu namanya studi kasus. Jadi kalau ketika ada kasus, ya lalu diteliti kasus itu. Ya. Termasuk studi kasus, misalnya contoh dalam dunia kriminal, misalnya ya ada perampokan, ya. Nah kemudian diteliti, ya siapa perampoknya, apa modusnya dan seterusnya, gitu kan? Ya. Nah itu juga studi kasus, ya. Nah, narkoba misalnya ya, bagaimana pola peredaran narkoba misalnya, ya. Nah itu juga studi kasus misalnya, ya. Praktek korupsi misalnya, bagaimana pola korupsi yang terjadi pada sebuah instansi tertentu misalnya, ya. Nah itu juga studi kasus, ya. Jadi studi kasus adalah studi ya meneliti suatu kasus tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam, ya. Maksudnya mendalam itu penelitian yang mendalam, ya. Ya, secara mendalam, ya mempelajari latar belakangnya, keadaannya, interaksi dan lain sebagainya, ya, gitu. Nah, untuk studi kasus ya, karena khusus meneliti satu hal tertentu ya, penelitian studi kasus itu tidak bisa untuk menarik kesimpulan terhadap fenomena dari suatu populasi yang lain ya, atau dalam bahasa lainnya studi kasus itu tidak bisa digeneralisasikan ya pada kasus yang lain ya. Tidak bisa digeneralisasikan. Artinya kesimpulannya dia hanya berlaku untuk kasus yang diteliti tersebut saja. Ya. Oke. Nah, itu yang ketiga. Ya. Oke, ini prosesnya. Ya, sama biasanya menelaah, ada tafsir-tafsir tertentu dari makna tertentu dan seterusnya. Ya. Oke. Baik. Nah, yang keempat, ya, yang keempat, dalam sebuah penelitian kualitatif ya itu juga seringkali dibentuknya adalah berupa penelitian historis, penelitian sejarah ya. Jadi bentuk lain dari penelitian kualitatif itu adalah penelitian sejarah. Nah, ya. Penelitian sejarah biasanya meneliti peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu ya. Meneliti peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu ya. Jadi melakukan rekonstruksi masa lalu ya. Dulu itu kayak apa ya? Pertama kali misalnya bangsa Eropa datang ke Indonesia itu gimana ya caranya? Nyampainya kemana dulu? Ya, terus komunikasi yang dilakukannya itu dalam bentuk apa? Bagaimana orang pribumi itu bisa mengerti komunikasi dengan mereka? Ya, lalu apa yang dilakukan dan seterusnya dan seterusnya. Itu penelitian sejarah, ya, penelitian sejarah. Nah, baru-baru ini ada sebuah film yang dirilis, ya. Itu adalah film kajian sejarah sesungguhnya ya, tapi kemudian dimaknai macam-macam ya. Ya Anda bisa melihatnya dalam konteks sejarah boleh, dalam konteks sains boleh, dalam konteks ideologi juga silakan dan lain sebagainya ya. Yaitu film tentang jejak khilafah di Nusantara ya. Ada pernah dengar itu ramai-ramai beberapa waktu yang lalu tuh ya, beberapa sekitar berapa bulan yang lalu lah ya. Jejak khilafah di Nusantara. Ya, ternyata betul ada ya. Jadi bahwa dari semenjak kekaisaran Turki Ottoman ya, jadi kekhalifahan Bani Abbasiyah ya, kekhalifahan Bani Abbasiyah itu ternyata cakar kekuasaannya itu sampai ke wilayah Indonesia ya. Ada jejak-jejak sejarahnya ya sampai ke Makassar, di Aceh dan di beberapa tempat yang lain ya. Di sana terbukti ada makam, ada prasasti dan lain sebagainya. Yang tetapi kemudian dalam konteks kajian yang lain itu tidak muncul ke permukaan ya. Entah ada apa dan lain sebagainya ya. Wallahu alam gitu ya. Nah, itu kajian sejarah ya, kajian sejarah. Sejarah Siliwangi misalnya ya. Raja pertamanya siapa, kemudian keturunannya bagaimana dan seterusnya. Itu historis itu, dan historis itu masuk kategori penelitian kualitatif ya.
Sampai sini bisa ditangkap? Wah, itu ada yang Bisa, Pak. helainya, ya itu saya lihat ada yang helai, hati-hati laler masuk gitu. Ya, ngantuk ya. Anda ngantuk. Ya nggak apa-apa, saya jangan tidur saja ya. Baik ya, bisa ditangkap ya. Nah, jadi Baik. saudara-saudara sekalian ya, itulah penelitian kualitatif ya. Nah, ada satu lagi jenis penelitian kualitatif adalah penelitian grounded theory atau teori dasar. Nah, ini tadi yang saya katakan ya, dalam penelitian kualitatif bahkan seorang peneliti bisa jadi belum punya bekal teori, tapi dia sudah melakukan penelitian. Nah, yang seperti ini disebut sebagai penelitian grounded theory, penelitian teori dasar ya. Sejarahnya siapa? Thomas Alva Edison ya, pernah dengar nama itu? Thomas Alva Edison itu penemu apa ya, penemu listrik ya, penemu apa dia ya, saya lupa. Dia Bola konon ya, bola lampu, oke. Dia konon ya, saking penasarannya kenapa ayam didekap, kenapa telur didekap oleh induk ayam lalu menetas gitu ya. Dia sampai mempraktekkan ya, telur ayam kemudian didekap aja gitu ya. Kok nggak netas-netas gitu ya. Nah, dia bereksperimen ya. Nah, itu grounded theory. Sampai dia menemukan bahwa oh ternyata yang menyebabkan menetasnya telur itu adalah karena panas. Bukan karena dekapan emaknya ayam, ya. Bukan karena dekapan induk ayam, tapi karena karena panas yang ditimbulkan dari dekapan itu. Ya, maka kemudian ya hasil dari kesimpulannya Newton siapa tadi? Alva Edison itu ya digunakan sekarang dalam teknologi penetasan ayam dengan menggunakan panas listrik, energi listrik ya, begitu. Nah, itu yang disebut dengan grounded theory. Ya. Nah, kapan grounded theory itu bisa kita lakukan? Ya, tentu ini istimewa. Artinya kalau kita bisa saja melakukan penelitian grounded theory ya, tetapi pertanyaannya adalah apa kira-kira bidang atau sesuatu yang sekarang belum ada teorinya, gitu ya. Jadi grounded theory itu baru bisa kita lakukan kalau memang betul-betul sebuah objek itu belum bisa kita pahami dari satu kajian teori tertentu, atau dalam kata lain belum ada teorinya gitu ya. Nah, maka ya ini memang biasanya grounded theory itu hanya untuk orang-orang yang sudah sudah kelasnya itu kelas langit gitu ya. Nah, ya jadi dalam grounded theory itu orang-orang yang sudah sangat berpengalaman ya. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian ya. Nah, berikutnya adalah sumber data dalam penelitian kualitatif. Kalau dalam penelitian kuantitatif ya, tadi saya katakan data-data itu biasanya dibuat dalam bentuk angka-angka ya, makanya kuesionernya adalah kuesioner tertutup yang sudah ada opsi pilihannya. Setuju, tidak setuju, kalau setuju nilainya 5, tidak setuju nilainya berapa gitu kan ya. Nah, kalau dalam penelitian kualitatif itu tidak begitu ya. Kemudian siapa yang menjadi sumber datanya ya? Kalau di dalam penelitian kuantitatif ya, kita punya kaidah bahwa sumber data itu harus memenuhi sampel minimal. Ya. Jadi ada sampel minimal agar penelitian itu dapat dipercaya. Kenapa? Karena jumlah data yang terkumpul itu sangat berpengaruh pada kesimpulan yang didapat. Ya. Misalnya gini, kita ingin meneliti ya seberapa puas masyarakat Indonesia terhadap kinerja pemerintah. Ya. Masyarakat Indonesia itu ada berapa? Ada 300 juta orang. Ya. Berapa banyak yang Anda teliti? 10 orang. Nah, 10 orang ya itu tidak mencerminkan 300 juta orang, gitu kan? Maka dalam penelitian kuantitatif ya harus ada sampel minimal yang dianggap merepresentasikan populasi, dianggap mewakili populasi. Nah, tetapi di dalam penelitian kualitatif itu tidak begitu, ya. Tidak perlu harus memenuhi jumlah tertentu. Yang terpenting adalah
sumber datanya yang tadi kita sebut sebagai informan, ya, informannya adalah informan yang dapat dipercaya, informan yang kredibel, ya. Nah, maka dari segi jumlah responden atau objek yang diteliti, ya, informan tadi, ya, penelitian kualitatif memiliki objek yang lebih sedikit dibanding kuantitatif. Berapa batasannya? Tidak ada batasan. Bahkan satu pun boleh. Ya. Jadi informannya satu orang pun boleh gitu. Asalkan si informan itu adalah informan yang kredibel, informan yang bisa memberikan data-data yang benar, akurat, ya, dapat dipercaya, ya, dan tidak subjektif, gitu. Ya. Jadi itulah penelitian kualitatif, ya. Karena dia lebih mengedepankan kedalaman data, bukan kuantitas, bukan jumlah data. Nah, ya. Contoh sederhana, ya. Kemarin ada, maaf ya, ini tidak bermaksud apa-apa, ini hanya contoh saja, ya. Kemarin ada peristiwa penembakan 6 orang Laskar FPI, ya. Nah, kenapa ditembak, bagaimana peristiwanya, dan seterusnya, kan itu membuat publik bertanya-tanya, kan gitu ya. Publik bertanya-tanya. Nah, lalu ada seorang jurnalis, ya, yang mencoba mencari tahu ke lokasi, ya. Mungkin sebagian ada yang mengikuti beritanya, ya. Ada seorang jurnalis yang coba menginvestigasi. Dia terjun ke lokasi, ya. Dia coba bertanya pada orang yang ada di situ, ya. Apakah itu pedagang, apakah itu penjaga toilet dan lain sebagainya, begitu kan, ya. Nah, ternyata, ya, ada beberapa orang, ya, yang bisa memberikan keterangan tentang peristiwa yang terjadi, ya. Ada beberapa orang yang bisa memberikan keterangan, ya. Nah, pertanyaannya, apakah hanya beberapa orang itu bisa dijadikan sebuah kesimpulan? Saya katakan bisa, kalau memang orang itu kredibel. Misalnya, dia menyaksikan langsung, ya, dia tidak punya tidak punya subjektivitas pro ke sini atau pro ke sana, misalnya dia mengatakan apa yang sebenarnya, ya, kemudian dia juga misalnya mengetahui detail peristiwanya meskipun dia tidak tahu apa motif di baliknya, misalnya, ya. Misalnya dia menyebutkan berapa orang yang ada, jam berapa, dan ini secara akurat, bisa itu dikatakan sebagai sumber data meskipun hanya satu orang, katakanlah, ya, begitu. Nah, itulah penelitian kualitatif, saudara-saudara sekalian, ya. Mudah-mudahan punya gambaran, ya. Baik. Nah, kapan metode kualitatif digunakan? Nah, saudara-saudara sekalian, ya, sebetulnya ini hanya tidak mutlak, ya. Artinya ini adalah situasi-situasi yang sering terjadi ketika seorang peneliti terpaksa dalam tanda kutip menggunakan penelitian kualitatif, ya. Misalnya, satu, bila masalah penelitiannya belum jelas, masih remang-remang, ya, bahkan masih gelap, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nah, pendekatan yang kita bisa lakukan adalah pendekatan kualitatif, ya. Kemudian ingin memaknai makna di balik data yang tampak, ya. Kenapa orang di sini misalnya suka makanan pedas? Kenapa di tempat lain orang suka menggunakan baju tipis, ya? Kenapa di Arab Saudi misalnya orang sukanya berbaju gamis, gitu ya? Model bajunya adalah gamis misalnya, dan seterusnya. Nah, mungkin itu bisa kita jawab pertanyaan itu dengan observasi, ya, pengamatan secara kualitatif, ya. Untuk memahami interaksi sosial yang kompleks, ya. Kemudian untuk memahami perasaan, mengembangkan teori. Nah, ya, yang nomor 5 nih, ya, untuk mengembangkan teori. Jadi saudara-saudara sekalian, seringkali penelitian kualitatif ini, ya, justru menjadi cara bagaimana kita mengembangkan teori, menjadi cara bagaimana sebuah teori itu berkembang, ya, gitu. Jadi salah besar kalau dikatakan penelitian kualitatif itu
gengsinya lebih rendah. Salah, ya. Karena penelitian kualitatif itu juga ya sangat-sangat bermanfaat dalam mengembangkan teori, ya. Oke. Mengkonstruksi fenomena. Nah, contoh yang tadi ya, sudah ya. Kemudian memastikan kebenaran data, meneliti sejarah perkembangan dan seterusnya, ya. Jadi ini adalah kapan metode kualitatif digunakan, ya. Baik. Nah, bagaimana caranya kita menentukan mau menggunakan kualitatif atau tidak, kemudian fokusnya pada penelitian yang mana, ya. Nah, ini adalah dasar kita menentukan fokus penelitian kualitatif. Apakah misalnya berdasarkan saran dari informan, apakah berdasarkan domain tertentu, misalnya oh kita mau orang manajemen, ya udah bidang manajemennya aja yang kita teliti misalnya. Apakah berdasarkan nilai kebaharuan misalnya, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa waktu lalu UI ya, dari UI. Ada mahasiswa UI S1 ya. Dia penelitiannya kualitatif tapi berhasil mendapatkan nilai nilai sempurna ya. Skripsinya mendapatkan nilai A ya. Yang dia teliti adalah bagaimana bagaimana inovasi yang dilakukan oleh UMKM dalam rangka mengurangi kos bagi biaya bahan bakar, biaya energi. Ya, biaya energi itu ada energi listrik, ada bahan bakar, ada apa lagi gitu ya. Nah, dia coba melakukan penelitian kualitatif ya pada pelaku industri ya, pelaku industri manufaktur ya, yang memang industri manufaktur itu kos biaya yang harus dikeluarkan untuk energinya itu relatif cukup besar ya. Nah, bagaimana para pelaku industri itu ya berinovasi untuk mengurangi biaya untuk keperluan energi tadi ya. Apakah misalnya dengan memasang alat penghemat listrik misalnya dan lain sebagainya gitu ya. Itu ininya. Nah, dia meneliti pada pelaku industri. Ternyata ya ada beberapa cara yang dilakukan berdasarkan hasil penelitian dia ya. Nah, nilainya itu dapat A skripsinya. Dia kualitatif, tidak kuantitatif. Jadi hanya mengamati ya atau hanya mencari tahu bagaimana caranya orang berinovasi. Ya, gitu. Oke ya. Baik. Tahap-tahap penelitian kualitatif. Nah, ini tahap-tahapannya. Saudara-saudara sekalian ya, tentu ya penelitian yang baik itu harus dimulai dari masalah yang terjadi ya. Jadi ada masalah apa? Dilakukan telaah pustaka, dilakukan pengamatan lapangan ya. Nah, lalu mulai dikumpulkan data ya, kumpulkan data apakah dengan wawancara, dengan observasi atau dengan studi dokumentasi ya. Ingat, data itu harus kredibel ya, absah, valid, reliable gitu ya. Nah, valid, reliable tetap harus ada ya. Nah, kemudian diolah data itu ya, dikodifikasi, decoding ya, diklasifikasikan, direduksi dan seterusnya, kemudian dianalisis ya, baik analisis deskriptif maupun analisis makna, lalu dibahas lalu disimpulkan ya. Itu prosesnya. Nah, saudara-saudara sekalian ya, bagaimana caranya mengumpulkan data ya? Tadi saya katakan di dalam penelitian kualitatif ya, datanya itu tidak berupa angka-angka ya, tidak harus berupa angka-angka. Maka biasanya cara yang paling sering digunakan adalah melakukan observasi. Apa itu observasi? Pengamatan. Ya, pengamatan. Nah, observasi itu ada dua. Ya, ada dua. Ada pengamatan atau observasi di mana peneliti tidak terlibat. Ada pengamatan di mana peneliti terlibat. Ya, pengamatan yang tidak terlibat, jadi peneliti sama sekali tidak melibatkan diri dalam interaksi sosial. Misalnya dengan cara apa? Pasang kamera CCTV gitu ya. Nah, ya, pasang kamera CCTV atau tanya ke orang, ya wawancara itu termasuk di dalamnya, ya. Tidak terlibat ya. Jadi hanya mendapatkan keterangan dari orang lain atau melakukan studi pustaka. Atau melakukan studi pustaka. Itu pengamatan tidak terlibat. Artinya si peneliti tidak terjun langsung gitu ya. Nah, sedangkan ada pengamatan terlibat, yaitu
si peneliti terjun langsung, melibatkan diri secara langsung di dalam objek yang sedang dia teliti, ya. Berinteraksi secara langsung. Nah, tadi yang saya katakan, misalnya Anda meneliti bagaimana proses tawar-menawar pelanggan, ya PSK, ya Anda terjun pura-pura jadi pelanggan, gitu ya. Nah, itu namanya pengamatan terlibat, ya, gitu. Kemudian, ini jenis-jenisnya ya. Pengamatan terlibat itu ada pengamatan pasif, pengamatan setengah pasif, ya, pengamatan aktif, dan pengamatan partisipasi penuh, ya. Oke, nanti silakan saudara baca. Nah, kemudian ada cara lain, yaitu mengumpulkan data dengan wawancara, ya. Nah, data, saudara-saudara sekalian, kalau dalam penelitian kualitatif, ya, wawancara itu penting sekali. Ya, dan wawancaranya bukan sekedar tanya-tanya, tapi dia adalah in-depth interview, wawancara yang mendalam, ya, wawancara yang mendalam. Ya. Apa itu? Yaitu prosedur pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara tatap muka dengan teliti, ya, dengan menggunakan pedoman wawancara. Nah, jadi ada yang namanya pedoman wawancara, yaitu daftar pertanyaan yang sudah kita siapkan, tetapi daftar pertanyaan itu sesungguhnya fleksibel, ya. Artinya kalau ada ya sub pertanyaan yang belum ditanyakan, bisa jadi dalam proses wawancara itu kita tanyakan terus, ya, kita gali lagi, ya, gitu. Jadi betul-betul mendalam dia, ya. Oke. Jadi ada perbedaan kalau kuantitatif dengan kuali. Kalau kuanti itu hanya sekedar mengkonfirmasi biasanya, ya. Tapi kalau dalam kualitatif, ya, itu mendalam, betul-betul ingin kita tanyakan. Jadi peneliti kualitatif itu harus banyak pertanyaan, harus banyak rasa penasaran, harus terus tumbuh pertanyaan baru, ya. Jadi kayak gini, Anda pernah nonton acara siapa itu, Najwa Shihab, ya? Nah, itu acara apa ya, saya lupa, ya. Itu kan kalau dia menanyakan si narasumber, wah, sampai detil, sampai si narasumber itu tidak berkutik begitu kan, ya. Nah, seperti itulah peneliti wawancara, peneliti kualitatif dalam melakukan wawancara. Detil sekali terus gitu, kejar terus gitu, ya. Jadi dia harus banyak bertanya, harus banyak berinformasi, harus banyak berusaha menggali informasi atau keterangan dari objek yang diteliti, ya. Oke. Nah, ini ya, jadi instrumennya adalah pedoman wawancara, ya. Oke, baik, saya baca. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan data itu dianalisis, ya, dianalisis. Apa itu analisis data? Yaitu proses mencari, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, ya. Dengan cara, aduh, ini kenapa nih? Laptop saya tunggu dulu. Oke, ya. Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, ya, jadi memilah-milah gitu ya, memilah-milah data, mengelompok-kelompokkan data, ya, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa ke dalam pola-pola tertentu, ya. Menyusun, oh ternyata ini polanya begini, oh ternyata ini begini, dan seterusnya gitu ya. Memilih mana yang penting dan yang mana yang akan dipelajari, mana yang tidak penting, ya. Lalu membuat kesimpulan. Nah, sehingga ya semua data-data itu bisa dipahami, bisa dimaknai baik oleh diri sendiri si peneliti maupun oleh orang lain, ya, gitu. Itu penelitian analisis dalam penelitian kualitatif, ya. Nah, ini prosesnya, ya. Jadi analisis data itu, ya, ini model Miles dan Huberman, ya. Data collection, datanya kemudian di display, ya, dikelompok-kelompokkan, reduction, collection, dan seterusnya, ya. Jadi prosesnya dia memang katakanlah tidak beraturan, ya. Oke. Ini analisis data model Spreadly, ya. Ada analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, analisis tema, ya. Jadi termasuk bidang-bidangnya, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam bidang penelitian manajemen dan akuntansi, ya, analisis data itu biasanya terkait dengan semua bidang ini, ya. Ada analisis domain, ada analisis taksonomi, ya, ada analisis komponensial dan seterusnya, ya. Bisa dibaca nanti ini penjelasannya, ya. Oke, baik. Nah,
Ya, ini tadi yang contoh tadi sudah saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang untuk mempercepat, saya ingin contoh saja. Saya ingin memberikan contoh. Oh ya, sebentar. Sebelum contoh. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, ya, penelitian kualitatif itu seringkali disebut bersifat subjektif. Ya. Oke, saya ulangi. Apa subjektif? Subjektif itu artinya tergantung sudut pandang si peneliti. Ya, tergantung sudut pandang si peneliti. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif bisa jadi objek yang sama ya diteliti oleh dua orang ya itu bisa jadi kesimpulannya berbeda. Menurut interpretasi peneliti satu adalah begini, menurut interpretasi peneliti yang kedua adalah begitu. Kenapa? Karena dia sudut pandangnya bisa berbeda. Nah, ini yang disebut dengan bersifat subjektif. Jadi kalau ada analogi seperti orang melihat gajah, ya, orang memegang gajah. Kalau dia pegang, kebetulan yang dia pegang adalah buntutnya, gitu ya, maka kesimpulan dia adalah gajah itu adalah sebuah objek yang panjang, gitu ya. Tapi kalau yang dia pegang itu adalah badannya, misalnya gajah adalah sebuah objek yang gemuk misalnya begitu ya, besar gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan subjektif itu begitu ya. Oke, baik. Nah, karena penelitian mendalam pada objek tertentu yang telah dipilih dan jumlahnya terbatas, penelitian kualitatif cenderung bersifat subjektif serta tidak dapat digeneralisasikan secara umum. Oke, maka biasanya penelitian kualitatif itu perlu dilanjutkan lagi. Perlu ada penelitian lanjutan. Tuh, ya. Nah, penelitian kualitatif pada prakteknya banyak menggunakan metode wawancara dan observasi dalam proses pengumpulan data di lapangan. Ya, jadi memang seperti itu ya. Ke lapangan, observasi, melihat, kumpulkan data sebanyak-banyaknya, lihat fenomena seperti apa yang terjadi, lalu kita reka-reka menjadi sebuah pola tertentu, ya, dan seterusnya gitu. Nah, itu kualitatif ya. Tidak jarang penelitian kualitatif terlibat langsung dalam proses penelitian, terutama observasi lapangan, ya. Yang tadi itu yang saya katakan ya. Jadi kalau kita meneliti, terutama ini bidang sosial nih ya, bidang fenomena sosial. Jadi bagaimana kita misalnya melihat secara langsung kehidupan kaum miskin di kota, ya, mereka tinggalnya seperti apa, mereka menyambung hidupnya seperti apa dan seterusnya, kita harus terjun langsung ke lapangan, ya, untuk mendapatkan gambaran yang fakta yang sebenarnya. Ya. Wawancara juga dilakukan secara mendalam, baik melalui wawancara individu ataupun focus group discussion. Nah, focus group discussion seringkali digunakan untuk mengkomparasi, ya, mengkomparasi pendapat-pendapat, informasi-informasi yang dikemukakan oleh beberapa pihak sekaligus, ya. Karena di dalam FGD bisa jadi ada, ya, kesimpulan baru yang dihasilkan, ya. Nah, contoh Bapak Ibu sekalian, ya, belum lama saya ikut FGD, ya. FGD mengenai mengapa banyak kaum miskin, maaf ya, kaum kurang mampu yang tidak memanfaatkan beasiswa KIP kuliah, ya. Dulu namanya bidik misi gitu ya. Nah, ternyata ya ada fenomena unik ya. Jadi ya memang masyarakat kita itu boleh dikatakan masyarakat yang gengsian ya, gengsian. Mereka nggak mau disebut miskin padahal kenyataannya miskin gitu ya. Ini mohon maaf ya. Jadi banyak orang yang kalangan tidak mampu itu ya pengen dia memanfaatkan beasiswa KIP kuliah, tetapi ya ketika diminta untuk membuat surat keterangan tidak mampu, mereka nggak mau. Alasannya malu, gengsi, ya, terus ya macam-macam lah gitu ya. Itu begitu ya. Padahal mereka faktanya itu mereka memang tidak mampu gitu. Nah, tapi memang lucu orang Indonesia itu ya meskipun dia tidak mampu tapi tidak pernah ketinggalan selfie. Ya, tiap hari selfie, ya bajunya bagus di tempat wisata. Wah, disebarkan. Bahagia terus tiap saat gitu ya meskipun tidak mampu gitu. Ya. Nah, itu ya contohnya. Nah, kemudian
Bagaimana menyiasatinya ya? Nah, ternyata ada usulan bahwa misalnya ya, tidak perlu surat keterangan tidak mampu, tapi surat pernyataan pribadi saja gitu kan. Nah, tapi kalau surat pernyataan pribadi kan bagaimana pertanggungjawabannya kan gitu kan. Nah, kemudian ya cukup dicap oleh RT RW saja karena RT RW adalah pihak yang paling dekat dengan mereka yang bisa memastikan betul-betul mampu atau tidak kan gitu ya. Jadi nggak perlu sampai kelurahan, nggak perlu sampai kecamatan, apalagi sampai ke dinas sosial gitu ya. Ya bisa juga gitu kan ya. Nah itu apa namanya focus group discussion ya. Jadi mengkomparasi sekaligus mengkonfirmasi ya informasi-informasi yang ada di lapangan. Ya menarik memang penelitian kualitatif itu ya. Ada yang tertarik? Ya, ada yang tertarik? Nah, jadi buat saudara-saudara yang memang apa namanya agak-agak alergi gitu ya dengan atau bosan dengan penelitian kuantitatif ya, boleh saudara mencoba penelitian kualitatif ya, gitu. Nah, tapi tadi syaratnya ya, seorang peneliti kualitatif itu harus banyak bertanya, harus mampu mengembangkan pertanyaan gitu kira-kira ya. Harus mampu mengembangkan pertanyaan ya. Karena bermodal pertanyaan itulah nanti dia akan mencari data gitu ya. Gitu. Dia tidak perlu pakai statistik, cukup wawancara dan wawancaranya juga harus mendalam misalnya gitu ya. Atau melakukan pengamatan observasi ya mendalam, boleh silakan ya. Boleh silakan ya. Kalau Anda ada yang merasa tertantang ya saya kira bagus-bagus aja ya. Nah, cuman memang ya harus fokus ya. Kira-kira apa nih yang mau Anda teliti ya. Oke. Saudara-saudara sekalian, sebagai gambaran ya, saya ingin ingin memberi contoh ya, ingin mencontohkan. Nah, ini ya bagian akhir dari kuliah kita ya. Oke, baik. Nah, contoh saudara-saudara sekalian ya. Ini mungkin biar mudah-mudahan jadi inspirasi ya. Jadi sorry, bukan ini. Ah ini nih ya. Nih. Contoh. Ya, seorang mahasiswa ingin meneliti nih ya, ingin meneliti. Ya, apa yang mau dia teliti? Yang mau dia teliti adalah bagaimana perilaku konsumen ya, perilaku seseorang konsumen ketika dia kecewa terhadap produk yang sudah terlanjur dibeli. Ya. Oke, ada yang pernah mengalami ya beli produk lalu kecewa gitu. Aduh, saya beli produk ini nggak suka gitu. Ada yang pernah begitu? Ya, ada yang pernah mengalami? Sering, ya, Pak. Sering ya, apalagi ada Pak, beberapa Pak. Ya, apalagi belanja online nih ya. Saya juga pernah mengalami ya. Saya beli baju, wah kalau di fotonya bagus itu ya. Tapi begitu dikirim, aduh saya kecewa gitu ya. Nah, saya beli Tapi ada juga Pak yang gini Pak, maaf. Ya, silakan. Lebih baik kecewa membeli daripada kecewa tidak membeli Pak. Oh begitu ya. Oke, itu bagian dari yang bisa kita teliti kan? Ya, kan gitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan dulu ya. Nah, misalnya seorang mahasiswa ingin tahu ya. Ini mohon maaf ya, contohnya adalah bidang ilmu marketing ya, karena ini kaitan dengan kompetensi saya. Mungkin nanti di bidang ilmu akuntansi yang lain bisa mencari contoh yang lain ya. Nah, bagaimana perilaku konsumen ketika kecewa terhadap produk yang sudah terlanjur dibeli? Kita pengen tahu nih, ya. Kan kita sebagai peneliti mah harus netral. Kata kita, oh lebih baik sudah membeli daripada kecewa tapi tidak membeli kan misalnya begitu. Orang lain belum tentu Pak, gitu kan? Ya. Nah, maka kita perlu dalami, ya. Kita perlu dalami. Nah, kemudian si peneliti ini melakukan observasi. Dia menginterview, ya, secara mendalam kepada beberapa orang yang pernah mengalami hal itu. Ya, oke, berapa orang? Terserah si peneliti maunya berapa, ya. Boleh 1 orang, boleh 2 orang, 5 orang, 10 orang, 100 orang, silakan saja, ya. Silakan saja. Apa pertimbangannya? Tentu pertimbangannya adalah efektivitas biaya, waktu, tenaga, dan seterusnya kan gitu ya. Nah, berapa orangnya tidak penting. Yang penting apa? Yang penting adalah orang yang diinterviewnya adalah orang yang kredibel. Dia betul pernah mengalami kejadian itu,
kemudian dia memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dirasakannya, ya, tidak bohong gitu misalnya, dia bisa dipercaya begitu, ya. Kemudian ada buktinya misalnya, ya. Nah, jadi orangnya harus kredibel, ya. Inilah validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Jadi dia tidak diuji dengan uji validitas statistik, bukan. Dia ujinya adalah secara subjektif juga. Jadi kira-kira orang bisa dipercaya nggak, ya? Begitu kita ajak ngobrol ternyata balelo gitu ya, ngomongnya begini begitu gitu. Iya tuh bisa dipercaya, sudah. Datanya nggak bisa dipakai. Hasil keterangannya tidak bisa kita jadikan sebagai informasi yang berguna. Ya, lewat. Ya. Ada lagi, ya. Begitu kita tanya, ya pernah kecewa, pernah beli apa Pak? Nih barangnya ini. Ada lihat Pak contoh barangnya. Barangnya udah saya jual kembali, tapi ini bukti pembayarannya. Oke, belinya di mana Pak? Belinya di anu. Oke, kalau orangnya terpercaya, baru kita interview. Nah, ya. Jadi seperti itu cara kita memilah-milah siapa informannya, ya. Nah, kemudian kita tanya-tanya, ya. Kita tanya-tanya. Nah, pertanyaan di dalam melakukan interview itu bisa berkembang, ya. Pertanyaannya berkembang dalam proses interview itu. Jadi kita nggak bisa sebetulnya menyiapkan satu pertanyaan, ya. Kita harus siapkan kalau dia jawab begini kita kejar lagi apa. Kalau dia jawabnya begitu kejarnya lagi bagaimana dan seterusnya, ya. Jadi sifatnya terus berkembang pertanyaannya, ya. Nah, peneliti harus pandai menangkap perilaku inti yang diteliti. Jadi kalau cerita ngalir ngidulnya nggak usah dihiraukan, ya. Jadi si peneliti harus fokus pada apa yang diteliti. Apa sih yang diteliti? Ini kan yang diteliti nih, ya. Perilaku ketika kecewa setelah membeli, ya. Kalau dia ceritanya belinya belanjanya sama siapa sambil bobogohan dan lain sebagainya, itu nggak usah masuk sebagai data kan gitu ya. Nah, yang kita akan cari adalah ini perilaku ini, ya. Kemudian intensitas proses penggalian informasi itu sangat penting. Nah, apa maksudnya? Kedekatan, keakraban, dan suasana ketika kita melakukan interview itu harus betul-betul tercipta sedemikian rupa sehingga data yang kita dapatkan itu betul-betul data yang akurat. Ya. Nah, maka dalam penelitian kualitatif, ya wawancara itu nggak boleh sambil hehereyan, sambil bercanda-bercanda gitu ya. Sehingga orang bisa jadi jawabnya juga sambil bercanda. Kalau dia jawabnya sambil bercanda, ya itu tidak bisa kita jadikan sebagai data atau keterangan dari hasil penelitian kita, gitu ya. Jadi harus serius, intensitasnya, kedalamannya, ya, gitu. Nah, ya saudara-saudara sekalian, ya setelah dia melakukan interview, ya untuk menggali informasi dari beberapa informan, maka dia hasilkan temuannya seperti ini. Nah, ini adalah kesimpulan dari hasil wawancaranya. Tuh, gitu. Oh, katanya ya berdasarkan beberapa orang yang diwawancara, ya, kalau mereka kecewa dengan produk yang sudah terlanjur dibeli, ini loh action mereka. Ada yang menyingkirkan untuk sementara, ya, dengan cara disewakan atau dipinjamkan. Tuh, ya. Ada yang menyingkirkan untuk selamanya, ya, artinya dikemanakan tuh. Nah, menyingkirkan selamanya begini, ya, diberikan kepada orang lain, ya, kemudian atau ditukar produknya, ya, atau dijual, gitu ya, atau dibuang, ya, dibuang. Nah, diberikan kepada orang lainnya kepada siapa? Ada yang untuk dijual kembali oleh orang lain. Soklah pengajualkan lah, saya udah nggak suka itu, misalnya begitu kan, ya. Atau untuk digunakan oleh orang lain, nih pakai nih, saya udah nggak suka produk ini, nah gitu kan, ya. Atau langsung kepada konsumen, dijual langsung kepada konsumen lain, ya, misalnya. Nah kemudian, ya ada juga yang membuangnya kemana? Nah ini dia, ya. Jadi ini adalah kesimpulan hasil dari wawancara dia, ya. Nah, ada juga yang ya kecewa tapi dia tetap mempertahankan produknya, ya. Nah, bagaimana kalau dia mempertahankan? Ada yang menggunakan untuk melayani tujuan awal, jadi tetap meskipun terpaksa gitu ya. Ada yang mengubah produk untuk melayani tujuan baru, ya udahlah, udah dibeli tapi saya pakainya untuk apa misalnya gitu kan, ya.
Nah, ada juga yang disimpan saja, udah nggak dipakai, simpan di gudang misalnya, ya, dan seterusnya dan seterusnya, ya. Ini adalah kesimpulan dari hasil wawancara dia kepada beberapa orang. Tuh, seperti itu penelitian kualitatif, ya. Bisa ditangkap? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Ya, oke. Menarik ya? Menarik ya? Iya, Pak. Pak, menarik. Menarik, Nah, Pak. Iya. Jadi kuncinya apa? Kuncinya adalah kemampuan peneliti untuk mengembangkan rasa ingin tahunya, mengembangkan rasa penasarannya. Dan hasil dari data lapangan itu kemudian dia tuliskan, dia ceritakan, dia tulis menjadi sebuah rangkaian kesimpulan begitu, ya. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Waktunya tinggal 10 menit. Contoh 2. Nah, contoh 2. Oke. Jadi sekali lagi ini mohon maaf ya, saya mengambil contoh-contohnya dari kajian manajemen pemasaran ya, sesuai dengan bidang saya ya. Nanti saudara-saudara yang bidang akuntansi atau yang konsentrasi yang lain, itu silakan Anda pikirkan kira-kira contohnya apa gitu ya. Ini saya hanya menstimulan saja ya. Baik. Dalam kajian manajemen pemasaran, di contoh 2 ya, dalam kajian manajemen pemasaran ada sebuah teori yang menyatakan bahwa dalam proses pembelian sebuah produk terdapat pihak-pihak yang punya peran tertentu, ya. Ada yang bertindak sebagai pencetus, ada yang bertindak sebagai pemberi pengaruh atau influencer, ada yang bertindak sebagai pengambil keputusan, gitu ya. Ada yang bertindak sebagai pembelinya, ya. Ada yang bertindak nanti sebagai usernya, penggunanya, ya. Nah, misalnya Anda ya ingin meneliti itu, ya. Tadi kan teori itu ya. Teori katanya secara teoritis orang yang dalam proses pembelian itu ada orang-orang yang terlibat, ya. Ada yang pencetus, ada yang pemberi pengaruh dan seterusnya, gitu kan, ya. Nah, misalnya Anda tertarik meneliti itu, ya, untuk pembelian sebuah apartemen mewah. Nih. Nah, oke, saya mau tanya dulu ya. Jadi tadi ada teori, ada teori ya. Teori mengatakan bahwa ada pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan pembelian, ya. Nah, Anda ingin gunakan teori itu untuk meneliti proses pembelian apartemen mewah. Ya. Oke, apartemen mewah. Nah, ini adalah contoh dari yang disebut dengan studi kasus. Oke. Jadi kasusnya adalah pada pembelian apartemen mewah. Ya. Anda ingin meneliti bagaimana kasus pembelian apartemen mewah ini dalam konteks tadi pihak-pihak yang terlibat, ya. Nah, maka Anda bisa meneliti, ya. Selanjutnya lakukan penelitian dengan mengobservasi dan menginterview konsumen apartemen. Jadi orang-orang yang sudah beli apartemen Anda datangi, ya. Anda interview, ya. Siapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan Anda tanyakan kepada mereka. Berapa orang, Pak? Bebas. Mau 1 orang pun boleh. Asal orang tersebut memang bisa memberikan keterangan yang valid dan reliable, ya, yang tepat dan bisa dipercaya, ya. Oke. 2 orang boleh? Boleh. 3 orang boleh? Boleh. Terserah Anda mau berapa orang, ya. Jadi kecukupannya tergantung pada sudut pandang peneliti, ya. Jadi sekali lagi berapa orang respondennya, berapa orang informannya tergantung kepentingan peneliti. Jadi tidak ada batasan. Ini enaknya dalam penelitian kualitatif, ya. Enaknya di sini. Tidak ada harus ngitung kecukupan sampel, rumusnya begini, pakai rumus Lopin dan lain sebagainya. Enggak. Ya, jadi yang kemarin nanya, Pak, gimana cara mendapatkan nilai Z? Pak, bagaimana cara mencari alfa dan lain sebagainya, itu ini tidak ada pertanyaan itu, ya, gitu. Jadi sengaja memang saya, kalau Anda kebingungan di penelitian kuanti yang kemarin, ini loh alternatif Anda adalah penelitian kuali dan caranya begini, ya. Mudah-mudahan Anda bisa tertarik nanti. Oke. Nah, siapkan sejumlah pertanyaan, ya. Kembangkan pertanyaan-pertanyaan tersebut.
kalau nanti Anda mewawancara Pak konsumen apartemen itu, ya bisa jadi muncul pertanyaan-pertanyaan baru, ya. Misalnya begini, Pak, dulu siapa yang pertama kali punya inisiatif untuk membeli apartemen? Ya. Oh, itu istri saya inisiatifnya. Ya. Nah, bisa jadi kemudian pertanyaannya berkembang. Istri nomor berapa, Pak? Misalnya begitu. Ya. Atau istri Bapak usia berapa, Pak? Dan seterusnya. Ya. Jadi berkembang pertanyaannya. Ya. Oke, baik. Nah, boleh begitu? Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Karena nanti itu bisa jadi menjadi case tersendiri. Oh, ternyata pembeli apartemen itu rata-rata istrinya lebih dari satu. Misalnya begitu kan? Ya, bisa jadi ada kesimpulan begitu nanti. Ya, dari hasil pengembangan pertanyaan kita di lapangan. Ya, oke, baik. Padahal yang mau kita carikan bukan itu, gitu kan? Ya. Nah, informan dipilih secara selektif untuk mendapatkan kualitas data yang baik. Ya, oke? Ya. Nah, jadi ya Bapak Ibu sekalian, ya kita cari, kita gali. Pak, siapa Pak yang dulu menjadi pencetus Bapak untuk beli apartemen? Oh, itu datangnya idenya dari istri saya, gitu kan, misalnya. Nah, bisa jadi kemudian kita temui istrinya. Boleh nggak Pak saya wawancara istri Bapak? Silakan. Nah, ya, Anda wawancara langsung si pencetus itu, si istrinya. Ya, namanya siapa, tinggal di mana, umur berapa, pekerjaannya apa, idenya datang dari mana dulu, kenapa minta suaminya beli apartemen, untuk apa penggunaannya, bla 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 dan seterusnya. Jadi ini yang saya sebut sebagai mengembangkan pertanyaan. Ya. Kembangkan pertanyaan. Nah, ya begitu juga nanti siapa influencernya, ya. Kembangkan pertanyaan sebanyak-banyaknya, ya. Ya, dan tentu pertanyaannya harus pertanyaan yang relevan, ya, pertanyaan relevan. Ya. Boleh pertanyaannya tidak sama, boleh, ya. Ini kebetulan saya kasih ininya sama, ya. Boleh pertanyaannya tidak sama, ya. Jadi nanti Anda akan mendapatkan kesimpulan, oh kenapa istrinya mencetuskan untuk beli apartemen, ya. Dasarnya apa, penggunaannya dia untuk apa, dulu mikir seperti itu bagaimana dan seterusnya. Ya, nah itu adalah hasil penelitian kita, temuan kita lapangan. Ya. Kemudian influencernya, misalnya influencernya adalah anaknya, kita tanya anaknya, ya, nah, kenapa anaknya minta bapaknya beli ini dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, ya, lalu apa keterangan yang kita bisa peroleh. Begitu seterusnya. Ya, siapa pengambil keputusan? Oh, keputusannya saya sendiri. Oke, kita tanya, ya kenapa berani memutuskan? Dan lain sebagainya, ya. Oke? Nah, itulah saudara-saudara sekalian penelitian kualitatif. Ya. Saya katakan modalnya penelitian kualitatif adalah banyak bertanya. Semakin banyak pertanyaan, ya, itu akan semakin mendalam penelitian kualitatif kita. Sampai kapan penelitian kualitatif dilakukan? Sampai bosen, sampai penelitinya udah capek, ya, gitu, ya. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Iya, oke, ya. Baik, saudara-saudara sekalian, ya, saya kira itu penjelasan saya mengenai penelitian kualitatif, ya. Silakan, masih ada waktu tersisa 5 menit untuk kita berdiskusi. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Boleh bertanya, Pak? Boleh, silakan. Mana nih orangnya? Sebutkan Kebetulan nama. kameranya nggak bisa nyala, Pak. Oke, silakan. Namanya? Boboy Adi Surya, Pak. Oh, Pak Boboy. Ya, mangga, silakan. Ini, Pak, dari tadi tahapan dalam penelitian kualitatif, Ya. kan kita menemukan suatu, anggaplah istilahnya kayak benang kusut gitu ya, Pak ya. Oke. Apakah kan tadi Bapak bilang akhirnya dari temuan itu dapat disimpulkan bahwa benang kusutnya sebuah lingkaran gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kan penelitian kualitatif itu boleh dilakukan oleh orang yang berbeda atau misalnya 2 orang tapi melakukan suatu penelitian yang sama, boleh kayak Pak? Maksudnya gimana, Pak? Saya belum menangkap. Jadi gini, 2 Pak. orang. Anggap misalnya gini, ada sebuah fenomena dilakukan oleh
2 atau 3 orang peneliti. Atau bisa dikatakan misalnya untuk dalam penyusunan skripsi ataupun ya dalam apa, Ya. satu judul bisa dilakukan oleh 2 orang peneliti. Bisa nggak, Pak? Maksudnya kebetulan mereka meneliti topik yang sama atau mereka meneliti bersama-sama? Topik yang sama ataupun bersama-sama, Pak. Iya. Nah, karena kenapa Pak saya bertanya begitu? Karena tadi Bapak bilang, karena yang dinamakan penelitian kualitatif Ya. itu kan hasilnya pasti berbeda-beda ya Pak ya? Bisa beda, bisa sama. Hasil itu tergantung nanti kondisi di lapangan kan. Hasil itu nanti bisa jadi sama, bisa jadi beda ya. Nah, Beda itu bisa jadi karena pemberi keterangannya memang memberikan keterangan yang berbeda. Sama itu bisa jadi karena memang pemberi keterangannya memberi keterangan yang sama. Atau berbeda ya, keterangannya sama tapi diinterpretasikan berbeda oleh si peneliti. Bisa jadi begitu, Pak. ya, jadi intinya boleh ya Pak? Ya Meneliti, boleh. Boleh. Jadi begini, Pak, ya. Jadi saya kira persoalan kita sebenarnya bukan boleh atau tidaknya, ya. Bukan boleh. Kalau boleh mah apapun sebenarnya boleh aja. Bapak mau menelitinya, saya berkelompok nih, 5 orang saya teliti ya, topik yang sama tapi saya telitinya bareng-bareng. Boleh, silakan saja ya. Untuk kepentingan tertentu itu diperbolehkan gitu ya. Tapi untuk kepentingan tugas akhir, ya itu tentu kalau tugas akhir adalah sendiri-sendiri, Pak, ya. Sendiri-sendiri. Kalaupun bersamanya adalah dengan dosen nanti, ya. Gitu. Kalau kepentingan tugas akhir. Nah, jadi sebetulnya persoalannya bukan boleh atau tidak boleh. Tetapi dalam penelitian kualitatif itu adalah bagaimana caranya kita mengembangkan ya topik yang kita teliti itu menjadi sesuatu yang bisa kita pahami, ya. Penelitian kualitatif, tadi saya katakan, itu ibarat kita mengurai benang kusut, kan gitu ya. Ya, ibarat kita mengurai benang kusut. Nah, apa sih yang dimaksud dengan mengurai benang kusut? Benang kusut yang kita maksud adalah sesuatu yang belum kita pahami, gitu, Pak. Ya, sesuatu yang belum kita pahami. Contoh misalnya gini, Bapak pergi ke masyarakat Afrika, katakanlah begitu ya. Bapak datang ke Afrika. Ya. Bapak pengen tahu bagaimana cara orang Afrika misalnya untuk menjual produk-produk yang mewah sifatnya, ya, misalnya gitu, ya. Apakah di sana misalnya pakai showroom mewah juga seperti di kita misalnya, ya. Nah, Bapak bisa melakukan itu dengan cara kualitatif, ya. Apakah lewat observasi, pengamatan dari jauh misalnya, ataukah dengan wawancara misalnya, ya. Nah, itu Pak, ya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, hasilnya ya tergantung yang nanti Bapak dapatkan dari lapangan, gitu, ya. Ya, jadi gini Pak, maksudnya kalau kita nanti untuk skripsi ya Pak ya. Oke, ya. Misalnya saya dengan teman saya melakukan penelitian di suatu perusahaan, mungkin dengan judul yang sama, penelitian yang sama, tapi hasilnya berbeda. Nah, hal itu kan karena penelitian kualitatif itu kan hasil antara peneliti dengan peneliti yang lain itu pasti beda ya Pak ya? Saya bahasanya bukan pasti beda, Pak. Bisa berbeda, bisa sama. Ya. Nah, jika hal itu ternyata hasilnya berbeda, ya kembali lagi secara ini ya. Boleh apa enggak? Apakah gitu. Apakah nantinya ketika penyusunan itu di istilahnya yang satu ini karena sama, tapi karena hasil akhirnya berbeda, itu gimana Pak? Ya, baik Pak. Bapak pernah nggak lihat ada debat di TV, Pak? Antara dua orang pakar. Betul. Ya, misalnya yang paling sering kita lihat itu di ILC, Pak ya. Dulu, betul. Sekarang ya. Pak, ya. Jadi yang namanya penelitian itu sudut pandangnya bisa berbeda. Objeknya sama, ya. Objeknya sama, tapi sudut pandangnya berbeda, ya. Nah, pertanyaannya mungkin maksud Bapak ada begini. Berarti kalau hasilnya berbeda, salah satu di antara yang dua orang ini bisa jadi salah. Bisa jadi yang satu benar, yang satu salah, kan begitu. Berarti yang satu lulus, berarti yang satu lagi nggak lulus, kan mungkin maksud Bapak begitu ya? Bukan ya? Pak. Maksudnya gini, saya lihatnya ke hasil akhir Pak. Iya.
misalnya saya dengan teman saya melakukan pengaruh kepuasan konsumen terhadap suatu produk. Berarti kan nanti di hasilnya tuh ada yang puas, ada yang tidak. Nah, mungkin itu bisa dikatakan kembali lagi ke tadi Bapak bilang, oh teorinya mungkin karena kan bisa menimbulkan suatu teori ya Pak ya, Gini, Pak. kualitatif itu. Gini, Pak. Kalau Bapak melakukan penelitian, judulnya barusan misalnya ya, judulnya yang barusan ya, oke. Terus orang yang ditanyanya sama, ya, orang yang ditanyanya sama. Kira-kira hasilnya sama nggak? Sama. Ya mungkin sama ya Pak. Tapi kalau orang yang ditanyanya berbeda, ya, informannya berbeda, bisa jadi hasilnya beda. Pasti berbeda. Iya, begitu Pak. Iya, begitu Pak. Nah, jadi maaf Pak saya potong. Berarti selama penelitian itu sama, tapi sumber informasinya berbeda, itu bisa diterima ya Pak ya? Iya, bisa jadi hasilnya berbeda. Nah, dalam penelitian kualitatif Pak, kalau ada seperti itu, yang terpenting itu bukan dia puas atau tidak puasnya, tetapi mengapa si A ya, katakanlah Bapak misalnya ya, Pak Boboy ya, bertanya, informan Bapak adalah si A. Si A mengatakan saya puas, bahkan sangat puas. Bapak kejar, kenapa Bapak puas? Ya. Kenapa Bapak puas? Apa yang menyebabkan Bapak puas? Gali itunya, Pak. Gali itu, ya. Lalu rekan Bapak ya, bertanyanya kepada si B. Si B mengatakan tidak puas saya mah. Nah, yang harus digali oleh si B, oleh si peneliti rekan Bapak adalah apa yang menyebabkan si B-nya tidak puas. Begitu, Pak. Jadi yang kita dapatkan nanti adalah, kesimpulan Bapak adalah si A puas karena anu. Ya. Kesimpulan teman Bapak, si B tidak puas karena apa? Begitu. Jadi yang kita cari adalah kedalamannya, bukan puas tidak puasnya, Pak. Oke? Nah, ya, Pak. Ngerti, Pak. gitu ya. Oke, baik. Silakan. Masih ada 2 menit. Terima kasih, ya, Pak. sama-sama. Yang lain, ada yang mau tanya lagi? Silakan. Halo. Silakan Pak Uji, biasanya suka nanya. Siapa nih? Ada? Cukup? Saya Pak Uji Margono Bapak. Oh, mangga, Pak Uji, silakan. Tadi disebutkan tentang perbedaan Pak. Sebentar, Pak Uji dulu. Ya. Bapak izin bertanya. Tadi dari bicara tentang kuantitatif dan kualitatif. Ya. Kalau kuantitatif berdasarkan data penelitian terdahulu, kalau kualitatif diambil kesimpulan berdasarkan hasil penelitian. Induktif, ya, oke. Nah, hasil penelitian. Apakah diperkenankan untuk mahasiswa semester, untuk S1 mengambil sebuah kesimpulan sendiri, sedangkan di kuantitatif kan berdasarkan hasil penelitian. Demikian Pak pertanyaannya Pak. Oke. Jadi begini, kalau penelitian kuantitatif, kalau kuanti itu sifatnya adalah pembuktian teori, ya, pembuktian teori. Jadi makanya di situ ada uji hipotesis, ya. Oke. Nah biasanya yang namanya pembuktian itu adalah tidak keluar dari teori yang lama, cuma pada objek yang kita teliti terbukti atau tidak terbukti, itu saja. Ya, itu kuanti. Kalau kuali, ya, itu bisa melebar, Pak. Bisa melebar. Nah, pertanyaan Bapak, apakah kalau mahasiswa S1 boleh kesimpulan yang sebelumnya tidak ada? Saya katakan boleh. Boleh, Pak. Tidak ada batasan bahwa S1 mah hanya begini, S2 mah boleh begini, S3 mah boleh. Boleh, ya boleh. Nah, cuma syaratnya apa? Syaratnya adalah temuan yang kita peroleh itu harus secara saintifik bisa kita pertanggungjawabkan. Artinya data-data, sumber datanya, ya, kemudian cara kita menggali datanya itu betul-betul memenuhi kaidah-kaidah penelitian ilmiah, ya. Jadi kalau dalam bahasa orang kepolisian, Pak, seringkali disebutnya namanya scientific investigation, kan begitu, Pak ya? Nah, gitu. Sejauh memenuhi kadar itu, Pak, boleh Bapak punya temuan baru dipublikasikan. Wah, it's good, Pak, ya. Bapak bisa dapat nanti penghargaan tersendiri, Pak, kalau ada
kesimpulan baru, temuan baru yang memang belum ada secara teoritis sebelumnya. Ya. Begitu Pak, saya kira. Siap Bapak, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Maka yang lain. Boleh bertanya lagi Pak? Oh silakan, silakan. Bukan bertanya sih sebenarnya, mungkin ini sebuah apa ya, pernyataan gitu tuh ya. Gimana? Kebetulan saya jurusan akuntansi, kemungkinan besar mungkin jurusan akuntansi itu nanti dalam melakukan penelitian lebih ke kebanyakannya atau mungkin bisa dipastikan penelitiannya kuantitatif ya Pak ya daripada kualitatif? Enggak juga Pak, tidak juga. Ada beberapa topik penelitian kualitatif yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari akuntansi. Misalnya begini, ya, Bapak pernah dengar istilah GCG, Good Corporate Governance? Ya, Oke. betul, Pak. Nah, misalnya Bapak ingin mengetahui bagaimana penerapan Good Corporate Governance di sebuah perusahaan X misalnya. Itu kualitatif, Pak. Misalnya apa peran-peran pimpinan di sana dalam konteks pelaporan keuangan, apa peran-peran bagian tertentu dalam konteks akuntabilitas laporan keuangan, terus bagaimana proses pemeriksaannya oleh inspektorat dan seterusnya. Itu adalah kuali, Pak. Bisa. Ya. Tapi Pak, yang nggak tahu karena mungkin keterbatasan saya mungkin ya. Tapi yang saya tahu mungkin itu lebih menjurus ke manajemen ya Pak ya. Ada ranah tertentu yang ininya adalah di akuntansi, Pak. Ada. Iya, Gitu ada. ya. Ya. Ya kalau saya sering ya kebetulan pekerjaan saya juga di bidang Akuntansi pembukaan juga. Jadi kalau saya perhatikan gitu kan yang lain-lain gitu teh orang-orang meneliti kebanyakan ya kuantitatif daripada kualitatif seperti misalnya ada judul pengaruh sistem informasi terhadap pengendalian intern penjualan barang misalnya. Kayak gitu Pak. Ya, Pak begini Pak, kenapa banyak yang memilih kuantitatif ya? Karena kuantitatif itu satu ya, dia polanya sudah jelas. Mohon maaf dalam arti kata kita pesen, kita minta ngeburukan ke orang lain kayak bisa gitu Pak. Itu Pak ya. Kemudian datanya itu bisa dengan mudah kita peroleh melalui kuesioner tertutup. Artinya kuesionernya cuma setuju tidak setuju cuma begitu aja. Jadi tidak perlu mengembangkan pertanyaan, memperdalam masalah seperti pada penelitian kualitatif, Pak. Kalau tadi kualitatif itu kan wah kita harus betul-betul mendalami, mengembangkan pertanyaan sampai betul-betul objek yang kita teliti itu sampai buntu gitu loh Pak, kasarnya kan gitu ya. Kalau di dalam kuantitatif tidak begitu, dia selalu saja. Jadi kalau kita lihat dari segi kedalaman hasil penelitian Pak, kualitatif itu lebih mendalam, lebih hebat bahkan gitu. Begitu Pak saya kira. Makanya untuk kualitatif itu tidak bisa Pak peneliti itu ngeburuhkan ke batur, nggak bisa. Karena yang diburuhkan ke pasti liar gitu. Tapi Pak, maaf, untuk di kualitatif itu bisa menggunakan data sekunder juga, Pak? Oh bisa, Pak. Studi pustaka itu kan data sekunder. Oh iya. Studi pustaka itu kan data sekunder. Studi sejarah itu penelitian kualitatif dan itu kan menggunakan data sekunder. Ya, oke. Siap. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, waktunya sudah habis. Saya kira sebetulnya ini menarik ya. Jadi saya harapkan mulai sekarang kita punya alternatif ya, apakah nanti saudara-saudara mau penelitiannya kuali atau kuanti ya. Jadi kita sekarang sudah punya alternatif ya. Silakan nanti saudara-saudara dalami metode mana yang akan digunakan untuk studi akhir penelitian akhir, tugas akhir saudara-saudara semua. Oke, itu saja. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ya, sampai ketemu pekan depan. Semoga selalu tetap semangat dan sehat walafiat. Ya. Amin. Ya, Bapak. Amin. Terima kasih. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin keluar ya. Mangga Pak, silakan Pak.